Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Maukur Jalan. Jadi ini adalah video lanjutan dari perjalanan kami di wilayah Kecamatan Ulujami Sob. Setelah kemarin kami upload untuk video Desa Tasikrejo. Nah, ini adalah desa di sebelah selatannya Desa Tasikrejo, yaitu Desa Samong. Nah, untuk Desa Samong sendiri ternyata kalau kami lihat dari peta Google juga menjadi desa yang terdampak air rob ya sob, khususnya wilayah pertanian Desa Samong. Jadi memang mungkin untuk wilayah penduduknya atau di wilayah pemukimannya itu tidak terlalu signifikan, tapi memang area persawahannya itu menjadi yang terdampak cukup luas lah kalau kita lihat dari peta Google ya. Ini kanan kiri kami lihat sob, wilayahnya tergenang air ya. Dan ini jalannya juga untuk perbatasan antara wilayah Desa Samong dan Desa Tasikrejo. Itu jalannya masih belum bagus ya. Nah, ini baru dapat aspal yang bagus. Nah, ini di sebelah kanan kami itu lapangan bolayan. Nanti ya, kalau ini daerah robnya, tuh daerah pertaniannya sudah tergenang rob. Nah, ini wilayah lapangan sepak bolanya. Jadi kami ambil gambar maksudnya ya sob, pada sore hari. Jadi waktu maghrib, waktu kami pulang, ini kondisi banyak anak-anak yang mau ke musola untuk sholat dan ngaji ya. Untuk Desa Samong sendiri itu luas wilayahnya kurang lebih 150,3 hektar ya, dimana penduduknya lebih dari 6.300 jiwa, kemudian terdiri dari 6 dusun, yaitu Dusun Pangka, Dusun Sidomukti, Dusun Sidomulyo, Dusun Samong Tengah, Dusun Pegirikan, dan Dusun Sirengas. Dan ada 29 RT. Untuk perbatasan dengan Desa Rawosari, kemudian tadi Tasikrejo di sebelah utara. Untuk timurnya itu berbatasan langsung dengan wilayah di Pekalongan ya sob. Jadi ini videonya tidak terlalu panjang sob. Untuk Desa Samong sendiri memang di jalan utamanya itu cukup pendek ya, hanya beberapa kilometer saja. Namun area pemukimannya juga kalau kami lihat dari peta Google atau Google Map itu sangat padat ya. Dan kalau kami lihat sekilas untuk jalan-jalan desanya sih sudah bagus ya, sudah banyak yang dicor. Dan untuk informasi ini kalau nggak salah ya, menurut informasi yang kami terima, ini untuk jalan utamanya ini dibangun kira-kira tahun 2002 lalu sob. Jadi dari Rawosari ke arah Samong hingga perbatasan Tasikrejo. Hanya saja memang yang kami cukup miris, ternyata proyek ini tidak dilanjutkan karena di daerah Tasikrejonya ya, lanjutan dari jalan ini masih rusak parah. Padahal itu melintas di depan fasilitas pendidikan, yaitu SMP Negeri 4 Ulujami di Desa Tasikrejonya sob. Jadi begitulah proyek jalannya ini, tahun ini di sini, tahun depan di sana, tahunnya pokoknya tidak nyambung. Ya sebenarnya ada sih beberapa titik-titik yang sudah nyambung, cuman itu tadi sob, sayangnya pembangunan di wilayah kita ini masih belum terencana dengan baik ya. Mudah-mudahan ke depan dapat lebih baik lagi. Kalau kami bilang, kalau sejauh perjalanan kami melintas di jalan-jalan di Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir memang mengalami perbaikan yang sangat signifikan ya. Karena di tahun 2020 lalu itu memang kondisinya lagi buruk-buruknya ya infrastruktur jalan di Pemalang ini. Tapi dalam 5 tahun terakhir berarti ya, mulai 2021 ke sini, sedikit demi sedikit jalan-jalan yang rusak parah itu sudah banyak yang diperbaiki sob. Nah, ini mudah-mudahan dengan bupati baru juga bisa meneruskan program-program bupati sebelumnya ya. Yang paling penting itu bisa
menghandle anggaran-anggaran yang layak untuk diterapkan di daerah kerusakan gitu ya. Jadi bangun jalannya jangan nanggung 150 meter, kalau jalannya rusaknya sampai berkilo-kilo ya anggarannya harus sesuai gitu loh. Dan tahun depannya dilanjut gitu loh, jangan brak-bruk ning dinti ora gitu loh. Oke lanjut sob. Kesel sih ya sob, beneran kesel. Jadi kita memasuki wilayah desa Rawasari mungkin ya, sampai lupa ini sampai desa mana. Kita sudah memasuki desa Rawasari nih sob. Nah ini lapangannya ya, tadi balai desa Rawasari. Desa Rawasari ini memang ada di wilayah Pemalang yang bagian timur, tapi dia tengah karena di jalur Pantura ya sob. Kalau tadi Tasikrejo paling utara, kalau ini timur tapi bagian tengah. Tengah nggak tengah-tengah amat juga, soalnya yang selatan juga masih jauh ya. Nah untuk desa Rawasari ini menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Ulu Jami ya, karena kantor kecamatannya juga ada di sini. Kemudian di sini juga ada fasilitas apa namanya pasar ya yang cukup ramai. Nah ini malam hari sekitar maghrib juga wilayahnya sangat ramai di sini sob. Jadi mungkin warga desa sekitarnya mungkin bisa jadi untuk belanja-belanja kebutuhan yang tidak ada di desanya, mungkin bisa belanja di daerah Rawasari ini. Nah untuk Rawasari sendiri luas hektarnya kurang lebih 300 hektar ya. Kemudian penduduknya lebih dari 7.400 jiwa. Berbatasan dengan Pekalongan, kemudian tadi dengan desa Samong, sebelah baratnya mungkin dengan desa apalagi ya, Ambowetan, kemudian Wiarawetan ya, sebelah selatannya mungkin ada desa lagi, cuman kami kurang begitu paham ya sob. Nah untuk dukunya itu ada Duku Pecaten, Duku Bandaran, Duku Kacangan, Duku Bong, Jagalan, Kueden, Pangkalan, dan Candi. Untuk dusunnya ada 5 dusun ya. Dan Rawasari seperti dengan desa-desa di Kecamatan Ulu Jami lainnya ya, yaitu banyak yang bermata pencarian dengan konveksi. Jadi di wilayah Ulu Jami itu memang gudangnya konveksi ya. Jadi di sini banyak pengusaha konveksi. Oke, sampai di sini videonya sob. Kita sudah dekat dengan wilayah Pantura. Mudah-mudahan bisa mengobati kangen kalian dengan kampung halaman ya. Sampai jumpa dan tetap dukung channel Mengukur Jalan. Terima kasih.